اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، والصلاة والسلام على الحبيب النبي المصطفى أفضل الوراء وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. Yang kita muliakan para habaib, para syaraif, para alim ulama, guru-guru kita, Imam Masjid Nurdin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian Islam Ma'adil Maghrib Masjid Nurdin Hasanah. Mudah-mudahan kita senantiasa diampunkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan inayah dan perlindungan serta keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan mempelajari untuk mengenal nama Allah Azza wa Jalla Asy-Syakur. Asy-Syakur adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-36. Asy-Syakur artinya yang maha bersyukur. Bahasa kitanya yang pandai berterima kasih. Sedangkan jika kita uraikan maknanya, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang membalas dengan balasan derajat yang sangat banyak dan tinggi terhadap ketaatan yang sedikit dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi dengan amal ibadah yang dilakukan hamba dalam dunia yang hanya beberapa saat itu dengan nikmat di akhirat yang tiada batasnya berupa syurga yang kekal abadi selama-lamanya. Ya Allah yang Maha Syakur ini adalah yang membalas hamba-hambanya, yang paling berterima kasih padahal Allah tidak memerlukan bantuan, namun Allah membalas amal ketaatan hambanya yang sedikit itu, dibalasnya dengan nikmat yang terlalu agung, yaitu puncaknya nanti adalah nikmat mendapatkan syurga yang kekal abadi, apatah lagi dapat memandang wajahnya yang maha mulia, an-nazar ila wajhil karim. Juga untuk dapat bersama kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenikmatan syurga yang paling puncak itu adalah dapat memandang Allah. Kenikmatan di syurga yang paling puncak itu adalah karena bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang aulia Allah ditanya tentang betapa indahnya syurga. Kenapa syurga itu indah? Maka beliau menjawab, fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam surga itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita akan bersama di dalamnya. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perintah Allah Subhanahu wa taala sedikit dan sesuai dengan kemampuan hamba. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memikulkan beban atau tugas kepada hambanya melainkan hamba itu mampu. Artinya perintah yang Allah telah berikan kepada kita, larangan yang Allah telah tetapkan untuk kita, pada dasarnya kita mampu melakukannya, dan Allah telah memberikan kemampuan itu untuk kita. Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemudahan. Karena itu orang yang taat kepada Allah
Allah akan bersyukur kepada orang tersebut. Namun orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal amal kebaikan walaupun sedikit, Allah akan membalasnya dan dia akan melihat balasan Allah tersebut. Sebaliknya yang berbuat kejahatan pun akan mendapatkan balasannya, dia akan melihat balasannya nanti. Perintah Allah yang sedikit yang sesuai dengan kemampuan hambanya itu dibalasnya dengan balasan yang sangat besar dan banyak. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan suatu perintahnya, maka apabila kita lakukan perintah itu, kita akan dibalasnya dengan balasan yang tidak terkira. Allah berfirman, Inna Rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami atau Tuhan kita laghafurun syakur, adalah zat yang maha mengampunkan lagi maha membalas kebaikan. Ini kalau kita belajar ilmu tafsir dengan memahami kata atau huruf yang digunakan dalam Al-Quranul Karim, maka kita memahami betapa ada penekanan-penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini ada huruf taukid inna, sesungguhnya Tuhan kita, la ghafurun, lamnya itu lam taukid lagi, sungguh, dua kali sungguhnya, sungguh Tuhan kita itu ghafurun syakur, maha mengampunkan lagi maha membalas kebaikan. Artinya tak menyisakan keraguan kepada hambanya bahwa dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sungguh-sungguh maha mengampunkan lagi maha membalas kebaikan. Karena itu kita sambut dengan perasaan bersyukur, perasaan gembira, betapa Allah Subhanahu wa taala sangat mengampunkan kita, maha mengampunkan kita, maha membalas kebaikan hamba-hambanya. Tinggal kitanya saja lagi. Maksud dari ayat tersebut, apabila kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, maka Allah mengampunkannya. Bahkan bukan hanya mengampunkan, Allah berikan hadiah balasan pahala yang sangat besar. Jadi orang yang minta ampun bukan hanya diampunkan Allah dosa-dosanya, tapi diberikan Allah pahala, diberikan Allah hadiah. Orang yang suka minta ampun kepada Allah, Allah hadiahkan kepada hamba itu cintanya. Dan kalau Allah sudah mencintai hamba, maka tidak ada kenikmatan yang paling hebat kecuali dicintai oleh Allah. Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang yang berupaya untuk membersihkan jiwa raganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman, wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Dan barang siapa yang memperbuat satu kebaikan, nazid lahu fiha husna, maka akan kami tambah baginya satu kebaikan dan kebaikan yang banyak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafurun syakur, lagi maha mengampunkan, lagi maha membalas kebaikan hamba-hambanya, membalas ketaatan hamba-hambanya, membalas penghambaan diri hamba-hambanya kepadanya. Subhanallah walhamdulillah. Sama-sama kita
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Betapa beruntungnya kita memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha mengampunkan dosa-dosa kita, bahkan membalas amal ketaatan kita kepadanya. Padahal kalau kita secara logika, bahkan secara hakikat sekalipun, apa yang kita lakukan ini tidak ada apa-apanya, tidak pantas, bahkan mungkin tidak berhak kita mendapatkan balasan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi amal-amal kita hanya sedikit, dosa-dosa kita banyak. Karena itu seorang aulia Allah yang dikenal dengan Abu Nawas, ya, Abu Nuwas, seorang aulia Allah. Cuman kita kalau dengar Abu Nawas yang kita ingat pelawaknya, ya. Padahal diriwayatkan dia adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala, Abu Nuwas, yang di akhir hayatnya dia banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikenal dengan syairul khumrayat. Apa kata beliau? Ilahi lastu lil firdausi ahla ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, tak pantas aku ini dapat masuk syurga Firdaus, karena mahal harganya, tinggi kedudukannya, terlalu indah keindahannya, yaitu surga yang tertinggi, Firdaus. Tak pantas aku untuk dapat menjadi penghuni surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, tetapi ya Allah, aku hambamu yang lemah, yang dhaif ini tak sanggup jika engkau campakkan aku dalam neraka jahannammu. Badanku yang sudah kecil, kurus, tipis kulitku, lemah badanku, terhadap api dunia saja tidak tahan, apatah lagi api jahannam. Jangankan kurus, yang gemuk mantap lagi kalau kena api, ya, na'udzubillah. Tak sanggup aku. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, karena itu dengan kasih sayangmu ya Allah, terimalah taubatku. Berikan aku agar aku menjadi hamba yang bertaubat kepadamu. Karena hakikatnya taubat itu pun anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Fa innaka ghafiruz dzambil azimi, karena sesungguhnya engkau Maha mengampunkan dosa-dosa yang besar. Itu bagus kita amalkan. Dan dalam sebahagian riwayat kitab fikih mazhab Imam Syafi'iyah, itu elok jika kita baca pada hari Jumat setelah sholat Jumat. Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, doa, nanti baru baca itu 5 kali. Pernah saya praktekkan di Jambi, mandang ke belakang tidak ada lagi jamaahnya. Ini ayah kita di Jambi nih, lambat dikit hilang sudah jamaahnya. Jadi kita terpaksa menyesuaikan, padahal itu yang warid dan dianjurkan oleh para ulama-ulama kita, dan banyak jika kita rujuk di antara lain dalam kitab I'anatul Talibin, kitab fikih kita. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur punya Allah yang Maha mengampunkan dosa-dosa. Fa innaka ghafiruz dzambil azimi, sesungguhnya engkau mengampunkan dosa-dosa. Walaupun dosa-dosa hamba itu besar, namun Allah Maha Ghafur, Maha mengampunkan.
Walaupun amal-amal kita ini dikit, tidak ada apa-apanya, tapi Allah Maha Syakur membalas kebaikan hamba-hambanya. Padahal tidak ada apa-apanya amal-amal tersebut. Karena itu para aulia Allah muncul rasa malu di hati mereka. Sebenarnya malu kita dengan Allah. Yang kita pinta banyak nian, kehendak kita banyak nian. Di dunia nak enak, di akhirat nak syurga, nak bidadari. Sementara yang kita persembahkan kepada Allah tidak ada apa-apanya. Haya, malu sebenarnya. Tapi satu sisi kita bersyukur dan kita meyakini akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kita bersyukur Allah mengampunkan dosa-dosa kita, yang membuat kita bersemangat untuk terus bertaubat kepada Allah dan untuk tidak berputus asa. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah memanggil dengan kasih sayang. Wahai hambaku yang sadar bahwa diri mereka telah melampaui batas dalam dosa-dosa mereka. Kesadaran itu luar biasa. Hamba yang sadar dirinya berdosa itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Lalu mereka itu, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa daripada rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah Maha mengampunkan dosa-dosa hamba semuanya. Jadi jangan berputus asa. Jika merasa diri kita adalah pelaku dosa, maka rasa menyesal itu adalah anugerah Allah. Bertaubat adalah anugerah Allah. Perbaikilah diri kita, dan Allah pasti menerima taubat kita. Jadi jangan sekali-kali berputus asa. Tanggung sudah aku nih, lah telanjur basah. Akulah memang dari dulu berbuat dosa. Allah tak ngampunkan lagi dak dosa aku lah banyak nian. Lajukanlah terus. Itu orang yang putus asa. Ada juga orang putus asanya dengan bunuh diri. Tidak mungkin lagi, doa-doa tak kabul, pasti juga dosa-dosa tak diampunkan. Berhentilah aku hidup, bunuh diri. Sia-sialah dia, rugi dunia dan akhirat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi wajib kita menyesal, mengakui akan dosa-dosa kita. Seiring wajibnya kita meyakini Allah Maha mengampunkan dosa-dosa dan Allah membalas apapun amal-amal yang kita lakukan. Karena itu lakukanlah dengan penuh keyakinan, husnuzon kepada Allah, bahwa amal yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring itu khauf, takut, jangan-jangan tak diterima. Kenapa? Karena ada riyaknya, ada takaburnya, tidak khusyuknya, timbul malu. Disitulah kita terus memperbaiki, saling terus takut dan harap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bersyukur kita dikenalkan Allah dengan nama-namanya, sehingga memberikan kepada jiwa kita pengharapan yang tinggi dan keyakinan akan kasih sayang Allah yang membalas amal-amal hambanya. Salah satu contoh yang dimaksud dengan asy-syakur sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa orang yang ketika ia di akhir hayatnya, saat hembusan nafasnya yang terakhir, perkataan yang keluar dari mulutnya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Jadi perkataan la ilaha illallah ini sakti. Orang kafir yang sudah 40 tahun kafir kepada Allah, lalu dia sudi mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dosa 40 tahun itu hapus.
dimaafkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengakuan tauhid. Padahal sedikit saja. Nah, karena itu di sini betapa ringannya kalimat tersebut. Hanya memerlukan kerendahan hati kita, kerendahan diri kita di hadapan Allah, serta pengakuan kita yang sesungguhnya. Hanya dengan la ilaha illallah masuk ke dalam syurga. Itulah harapan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah busyra, kabar gembira bagi kita. Waktu Nabi SAW bersabda akan hadis ini, Sayyidina Umar khawatir dalam sebuah riwayat, ya Rasulullah, jangan disampaikan dengan orang ramai. Sebab kalau ini disampaikan dengan orang ramai ya Rasulullah, akan khawatir orang tidak mau lagi beramal soleh. Karena dia tahu kalau cuma nyebut la ilaha illallah saja masuk syurga. Tidak, kata Rasulullah. Ya? Karena memang kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid. Ya, namun tentunya bagi kita sebagai umat Nabi yang bersyukur kepada Allah, ketika kita tahu kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sakti, maka kita berupaya untuk menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa semoga nanti kalau kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ketika kau tutup kami, tutuplah kami dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bab itu saya sangat takut karena yang dinilai itu bagian akhir-akhir. Nabi mengajarkan doa, Allahumma ja'al khaira umri awakhirahu. Ya Allah, jadikanlah yang paling terbaik dalam hidupku ini bagian akhir daripada umurku. Wa khaira a'mali khawatimahu. Amalan-amalanku yang paling baik adalah amalan-amalanku yang paling penghabisan ya Allah. Wa khaira ayyami yauma alqaka fihi. Dan sebaik-baik hariku adalah saat aku berjumpa denganmu ya Allah. Karena itu kita terus berdoa agar dimatikan dalam husnul khatimah, dalam keadaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Betapa ringannya kalimat la ilaha illallah, tapi balasannya adalah syurga. Subhanallah walhamdulillah. Mengenai hal ini kita disunatkan apabila mengunjungi orang yang sakit sampai kepada tahap itu ya. Ketika mengunjungi orang yang sakit sudah sampai kepada tahap sakaratul maut atau naza. Sakitnya apa tuh? Nak mati ya, itu bilangnya. Sakaratul maut lah. Atau bahasa paling mudahnya orang nak mati sudah ya. Maka disunatkan kita mentalqinkan kalimat la ilaha illallah di telinga orang yang nak meninggal dunia itu dengan lemah lembut. Tidak usah lagi kalimat yang lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kekeliruan kita, orang nak meninggal dunia, Pak ngucap Pak, ngucap Pak, ngucap. Orang yang nak meninggal dunia itu otaknya tidak ada lagi. Kalau kita bilang ngucap, nanti dia akan nyebut ngucap katanya ya. Nah, jadi tak usah ada kalimat lain. Kalau ada orang misalnya diingat Pak, dia tidak ingat lagi karena ketika itu tidak ada lagi yang namanya rasio. Saat itu hanya ada dua. Dalam pandangannya kalau ahli syurga sudah nampak syurga, kalau ahli neraka sudah nampak neraka. Atau lebih dahsyat lagi seperti diriwayatkan saat itu syaitan datang. Saat itu dia sangat haus sekali. Lalu syaitan menyerupai ayah ibunya yang sudah tidak ada, membawa minuman. Kau nak minum enggak? Kata syaitan. Kau haus kan? Tapi kau harus mengaku Tuhan kau itu bukan Allah. Nak disesatkannya, nak dimati kafirkannya orang.
Nah, ketika itulah kita menolong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, dalam sebuah riwayat, wallahu a'lam, tetapi ini sebagai nasihat seorang ulama yang saya baca, saat sakaratul maut, orang yang haid jangan dekat, walaupun bini dewek. Ketika itu malaikat rahmat datang turun untuk menolong. Tapi kalau ada orang haid, dia tidak jadi. Artinya kalau haid kita bolehlah, tapi jangan berdekat nian. Ini satu riwayat. Kadang tidak sanggup juga ya. Mana cuma sanggup ustaz laki aku tuh katanya enggak ya. Oke, itu ukuran dunia. Tapi kalau kita pandang dari ukuran akhirat, saat itu yang mau meninggal dunia memerlukan yang menolong. Salah satunya malaikat rahmat yang datang. Kalau dia orang baik, kita bacakan, kita baca surat Yasin, ada yang nalkinkan, itu bagus. Dan jangan lagi ada yang ribut, karena ketika itu pada saat yang paling kritis, yang dia sangat memerlukan pertolongan. Nah, disitulah kita disunatkan mentalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus la ilaha illallah. Kalaupun tak meninggal dunia juga orang itu, kita dapat pahala lah 100 kali gitu. Tak ada mati-mati juga orang ini, la ilaha illallah, tetap dapat pahala ya. Nah, karena itu disunatkan. Yang penting perasaan kita nampak bahwa orang itu sudah pada tahap sudah akan sakaratul maut. Sebab umur kan Allah yang tahu. Banyak juga orang macam sakaratul maut tiba-tiba tak jadi meninggal. Ada juga orang yang tak nampak macam meninggal tapi tiba-tiba meninggal. Ini kita nak hati-hati. Corona sudah banyak Na'udzubillah. Nah, teman, hati-hati kita kepada corona setahap ikhtiar. Hati-hati kita adalah kita takut dengan Allah. Kita takut dengan kematian jika dia menjemput kita. Ada corona, tak ada corona, kalau ajal sudah tiba, kena itu yang mestinya kita takut, lalu kita mempersiapkan diri. Karena itu sering kita ulang di antara pesan Maulana Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, Tuan Guru Subkumpul, termasuk yang paling banyak dan paling baik kita amalkan, istighfar dan salawat kepada Rasulullah. Istighfar, kita minta ampun kepada Allah. Kalau kita salawat, 1 kali salawat, Allah memberikan rahmat 10 kali kepada kita, ampunan 10 kali. Kalau sudah Allah yang memberikan, subhanallah, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Siapa yang salawat kepadaku 1 kali saja, Allah balas 10 kali. Ini hadis Bukhari Muslim. Luar biasa. Ini banyakkan salawat. Subhanallah. Kemudian itu diantara kita bagaimana bisa memahami betapa asyakurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ada yang bertanya, silakan ya. Apakah? Baik. Bagaimana orang yang meninggal di rumah sakit Teresia yang ada salibnya? Nah, rumah sakit Teresia ini kan rumah sakit tempat secara ikhtiar orang berikhtiar untuk dapat sembuh dari sakitnya, dan yang bertugas di sana menolong orang untuk dapat sembuh dari penyakitnya dengan ilmu para dokter, para perawat. Dan kenyataan memang ada rumah sakit Islam, ada rumah sakit yang dibangun oleh orang Kristen, dan rumah sakit Teresia itu ada salibnya. Bagaimana hukumnya jika ada meninggal dunia di rumah sakit Teresia? Untuk soal meninggal dunia, dimanapun jika ajal kita sampai, disitulah kita meninggal dunia. Kita bermohon pada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan ukuran ketauhidan seseorang adalah dari keimanannya kepada Allah. Dan alangkah berbahagia dan beruntungnya
jika seseorang meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah. Berbunyikah, tak berbunyikah? Sebab ada juga orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya telinga kita saja tidak dengar, tapi mulutnya dia sudah berusaha mengucapkan la ilaha illallah dan lidahnya telah melakukannya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beriman lalu dia mengucapkan kalimat tauhid, baik yang kita dengar ataupun tidak dengar, maka dimanapun dia meninggal dunia, maka dia adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena rumah sakit itu hanyalah sebuah wadah, tempat mengobati orang hanya karena ada salibnya saja. Namun yang kita khawatirkan tadi adalah ketika ada salib, gambar salib di kamar itu, malaikat rahmat tidak ada masuk. Itu saja malaikat rahmat yang nak nolong tadi tidak ada masuk. Sama juga dengan rumah yang ada anjingnya, sama juga dengan rumah yang ada patungnya. Karena salib itu sebenarnya patung juga, patung sekaligus simbol untuk disembah oleh Nasrani. Namun tadi kita kembali kepada esensinya. Kalau dia orang beriman lalu dia meninggal dunia dalam mengikrarkan la ilaha illallah, maka kita yakini dalam keadaan husnul khatimah dimanapun dia berada meninggal dunianya. Jadi jangan kita suudzon asal ada orang meninggal dunia dari Teresia, oh tidak bagus meninggalnya itu tidak, karena memang itu bagian daripada ikhtiar. Dia berobat ke sana, tiba-tiba ajalnya pun tibanya di sana. Kita husnuzon saja kalau orang yang beriman meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Itu Pak ya. Karena pada faktanya juga memang harus kita akui juga. Artinya kita harus jujur juga dengan fakta secara perawatan, pelayanan, secara logikanya kadang mereka memang lebih bagus. Jadi si pelayanan, kebersihan, ketepatan, kesungguhan, itu bagian pada ikhtiar. Tapi alangkah baiknya kalau ada rumah sakit kita yang memang sekualitasnya seperti itu. Tapi kayaknya di Jambi ini kalah nampaknya kan yang bagusnya Siloam, Teresia. Karena secara fakta, secara logika perawatan dan pelayanan dipahami lebih baik, tempat pun lebih enak, lebih bersih. Nah, itu dikembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun, sedangkan sholat dalam gereja pun sah juga. Jadi, andai kita sholat entah macam mana, ternyata di dalam gereja itu tetap sah. Hukum sahnya sholat tetap sah. Cuman tempatnya itulah, kalau ada yang lain kan yang lain. Itu kalau dalam keadaan darurat. Sebab dalam riwayat wallahu a'lam diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar pernah sholat di dalam gereja. Tapi jangan pula ngambil kesimpulan, oh kalau gitu kita sering-seringlah dalam gereja, ini salah ambil kesimpulan. Lalu berkawan, orang acara Natal kita ikut Natal juga, orang acara Natal kita salawatan dalam gereja, lain babnya Malah kalau nampak mendukung orang lain haram hukumnya, mendukung ibadah mereka. Naudzubillah. Nah, baik. Atau ada lagi yang lain mau tanya? Boleh ya. Ada masalah ini atau masalah akidah atau masalah fikih, boleh. Boleh juga kalau tak dengar ditulis macam ini bagus ya. Waalaikumsalam, silakan. Iya. Baik. Iya. Iya. Memang ada riwayat Nabi SAW waktu itu bersama Aisyah. Lalu tiba-tiba ada yang mengucapkan di situ, tapi jelas mereka mengucapnya assalamualaikum, celaka untuk kamu. Maka dijawab oleh Aisyah mantap lagi, assalamualaikum wa la'natullah alaikum wa azabuh. Wah, ini
kamu dapat celaka, laknat dari Allah dan azab dari Allah. Tiba-tiba Nabi negur, "Tidak usah," kata Nabi. Diam saja, jangan dijawab ya. Kalaupun jawab, wa'alaikum saja. Nah, wa'alaikum. Tapi kalau tadi kita tak tahu, tidak apa-apa lah. Assalamualaikum. Memang kita sering tahu, kalau orang masuk langsung Assalamualaikum, kita otomatis jawab Waalaikumsalam, tidak apa-apa, karena kita tidak tahu. Iya. 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 Artinya kan itu respon yang sudah otomatis yang kita tanpa sengaja, itu tentunya dimaafkan. Tapi kalau kita tahu dan sadar dari awal, cukup jawab waalaikum saja. Ya. Bab mana tahu memang Allah bukakan hati bagi mereka, Allah berikan hidayah kepada mereka. Karena itu Nabi SAW dari sisi muamalah tetap baik, gitu ya. Sisi muamalah manusia biasa. Cuman perlu catatan, sebab banyak juga di antara kita suka berkawan dengan non-muslim, berbaik-baik dengan non-muslim, dengan orang dewek tidak, ini salah. Gitu ya. Nah, kalau baik gala-gala baguslah, tidak apa-apa. Dalam Al-Quran ciri orang yang beriman itu azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Terhadap orang mukmin mereka lemah lembut, rendah hati, gitu ya. Terhadap orang kafir mereka tegas. Nah, itu. Kan banyak juga, udah orang kafir itu baik-baik. Nah, kita kadang-kadang kita kan saya nih muslim. Iya. Mana menurut kita kalau di pesantren? Baik. Itu orang kafir. Jujur. 10.000. Iya. Iya. Prinsip tadi tetap kita pegang. Secara umum terhadap orang beriman kita lemah lembut, kasihan, memaafkan. Terhadap orang kafir kita bersifat tegas. Tapi ketika muamalah Nabi mengajarkan baik, karena muamalah kita akhlak, dan akhlak kita dakwah kepada mereka. Kalau kita menunjukkan kita kasar, bengis, pemarahan, takut dia, takut dengan kita, takut dengan agama kita. Sama dengan kita dilarang ngejek Tuhan mereka. La tasubbu alihatahum fayasubbu ilahakum aw. Jangan kamu ejek Tuhan-Tuhan mereka, nanti dia ngejek Tuhan kamu. Ini tidak usah juga. Kamu nih aku ini nyembah ini. Usah. Nanti dia akan balas. Kita doakan dapat hidayah, tapi kita tegas kepada mereka. Pada saat yang sama kita tunjukkan memang bahwa sikap kita mempertahankan ketauhidan dan keimanan kita. Itu ada waktu-waktunya kita harus tegas dan keras kepada mereka. Tapi untuk muamalah harian kita tidak anjurkan berbaik selalu. Baik, kita tutup dengan sama-sama bermunajat dengan munajat ya Latif. Allah yang maha lembut. Semoga kita dijauhkan daripada bala, musibah, hal-hal yang membahayakan kita, sehingga kita selalu diberikan keselamatan di dunia wal akhirah. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqi ultub bina. Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir. Ya Latifan bi khalqi, Ya Aliman bi khalqi, Ya Khabiran bi khalqi ultub bina. Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir. Ya Latifan bi khalqi, Ya Aliman bi khalqi, Ya Khabiran bi khalqi ultub bina. Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Latifan lam yazal ultub bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal ultub bina wal muslimin. Ya Latifan lam yazal ultub bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal ultub bina wal muslimin. Ya Latifan lam yazal ultub bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal ultub bina wal muslimin. Ini terdapat di Ratibul Attas Sayyidil Habib Abdul Rahman Al-Attas. Bagus kita amalkan karena Allah selalu melindungi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna wa 'allimna min ladunka 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.